Now, it's one of the world's most important shipping routes and it's blocked. A giant container ship ran aground in the Suez Canal after losing power. And at around 200,000 tons and over 400 meters long, the container Timnas Malaysia jadi lelucon media besar Inggris gara-gara sudah ikuti strategi Timnas Indonesia tapi masih gagal, lebih baik bubarkan saja. Timnas Malaysia kembali menjadi sorotan setelah kegagalannya di ajang internasional meskipun telah meniru strategi yang diterapkan oleh Timnas Indonesia. Media besar Inggris bahkan ikut menyoroti hasil buruk yang didapatkan Harimau Malaya, menyebut mereka sebagai tim yang tak kunjung berkembang meski telah mengadopsi berbagai strategi dari rivalnya di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan pesat di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Dengan strategi modern, regenerasi pemain muda, serta kebijakan naturalisasi yang terarah, Timnas Indonesia berhasil menembus berbagai kompetisi bergengsi seperti Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini tampaknya menarik perhatian Malaysia, yang mencoba menerapkan metode serupa. Namun, meski telah mengikuti langkah yang diambil Timnas Indonesia, Malaysia tetap gagal meraih hasil memuaskan. Kegagalan ini bahkan membuat media Inggris, termasuk The Sun dan Daily Mail, menyindir performa mereka dengan tajam. Media Inggris sudah meniru, tapi tetap gagal. Beberapa media besar Inggris menyoroti upaya Malaysia yang mengadopsi strategi serupa dengan Indonesia, seperti merekrut pelatih asing, mengandalkan pemain naturalisasi, dan melakukan persiapan intensif. Sayangnya, hasil yang diperoleh jauh dari ekspektasi. Malaysia tampaknya ingin mengikuti jejak Indonesia yang berhasil meningkatkan kualitas sepak bola mereka. Namun, perbedaannya adalah Indonesia berkembang pesat, sementara Malaysia justru semakin terpuruk. Jika mereka tidak bisa berkembang setelah meniru rival mereka, mungkin sudah saatnya untuk mempertanyakan arah sepak bola mereka, tulis The Sun dalam salah satu artikelnya. Sementara itu, Daily Mail juga menyoroti hasil buruk yang diraih Malaysia. Mereka menyinggung betapa Timnas Malaysia terus mengalami kegagalan meskipun sudah meniru kebijakan naturalisasi dan sistem latihan intensif dari Indonesia. Malaysia sudah melakukan berbagai upaya, termasuk menaturalisasi pemain dan meningkatkan program pengembangan tim nasional. Tetapi, jika strategi yang mereka tiru dari Indonesia saja tidak bisa membantu, mungkin ini saatnya untuk berpikir ulang tentang masa depan mereka, tulis Daily Mail. Sindiran ini menjadi tamparan keras bagi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang dalam beberapa tahun terakhir berusaha memperbaiki prestasi timnas mereka tetapi masih gagal mendapatkan hasil yang signifikan. Mengikuti jejak Indonesia, tapi tanpa perencanaan matang. Malaysia tampaknya mengikuti jejak Indonesia dalam beberapa aspek, seperti merekrut pelatih asing dan menaturalisasi pemain. Namun, perbedaan mendasar antara kedua negara terletak pada perencanaan dan eksekusi. Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong menjalankan proyek jangka panjang yang melibatkan pengembangan pemain muda, peningkatan fasilitas, serta perombakan sistem pembinaan sepak bola nasional. Sementara itu, Malaysia terlihat lebih terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa memiliki fondasi yang kuat. Keputusan mereka untuk menaturalisasi beberapa pemain juga tidak berjalan efektif karena minimnya integrasi dengan pemain lokal. Berbeda dengan Indonesia yang sukses menggabungkan pemain naturalisasi dengan bakat-bakat lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk, Malaysia justru terlihat kurang solid sebagai sebuah tim. Hal ini berujung pada performa buruk mereka di berbagai turnamen, yang membuat mereka menjadi bahan olok-olokan di media internasional. Lebih baik bubarkan saja? Netizen ikut mengkritik. Tidak hanya media Inggris yang mengkritik timnas Malaysia, tetapi para penggemar sepak bola, terutama dari Malaysia sendiri, juga mulai kehilangan kesabaran.
Di media sosial, banyak yang menganggap bahwa proyek sepak bola Malaysia saat ini tidak berjalan dengan baik dan hanya membuang-buang sumber daya. Bahkan, beberapa netizen secara sarkastik menyarankan agar timnas Malaysia dibubarkan saja jika mereka terus mengalami kegagalan meski sudah meniru strategi negara lain. Sudah meniru strategi Indonesia, tapi tetap gagal. Mungkin memang benar, lebih baik bubarkan saja timnas Malaysia, tulis seorang penggemar di Twitter. Kita harus mengakui bahwa sepak bola Malaysia tertinggal. Sudah saatnya ada revolusi besar-besaran atau sebaiknya tidak usah berharap banyak lagi, komentar lainnya. Tekanan ini semakin kuat setelah Malaysia tersingkir lebih awal dalam beberapa kompetisi internasional yang mereka ikuti. Jika mereka tidak segera melakukan perubahan mendasar, bukan tidak mungkin kritikan ini akan semakin keras dan mempengaruhi moral tim secara keseluruhan. Kesimpulan, Malaysia harus berbenah, bukan sekadar meniru. Kasus timnas Malaysia menjadi pelajaran bahwa meniru strategi negara lain tidak cukup untuk meraih kesuksesan. Dibutuhkan perencanaan matang, konsistensi dalam pengembangan pemain, serta manajemen tim yang baik agar bisa bersaing di level internasional. Timnas Indonesia berhasil membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat dan kerja keras, sebuah tim bisa berkembang pesat. Namun, bagi Malaysia, sekadar meniru tanpa perencanaan yang jelas hanya akan membuat mereka semakin tertinggal dan menjadi bahan olok-olokan di mata dunia. Jika FAM tidak segera melakukan perbaikan, bukan tidak mungkin julukan, lebih baik bubarkan saja, yang dilontarkan oleh netizen dan media asing akan menjadi kenyataan. Kini, masa depan sepak bola Malaysia ada di tangan mereka sendiri. Apakah mereka akan bangkit atau terus menjadi bahan tertawaan dunia?